Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan siapa ini? Ya, dengan Pak Tep ya. Kalau kalian kemarin ketika bulan Ramadan menyimak nonton serial Abah Haji. Nah, Bapak adalah pemeran utama dari serial Abah Haji. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk manasik haji. Nah, apa itu manasik haji? Bagaimana tata cara atau urutan ketika beribadah haji? Langsung saja kita pergi ke bandara. Celik. Wah, udah nyampe juga ternyata anak-anak. Nah, tahu nggak anak-anak kita berada di bandara mana? Coba tebak di mana? Nah, betul. Kita sekarang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, untuk penerbangan internasional biasanya berangkatnya itu dari bandara ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan apabila pergi ke Arab Saudi itu biasanya menaiki pesawat Garuda Indonesia atau Saudi Arabia Airlines yang biasanya itu direct atau langsung tanpa transit dulu. Nah, sekarang biar gak lama-lama lagi, mari kita langsung saja naik ke pesawat. Oke, ayo. Oke anak-anak, alhamdulillah sekarang Bapak sudah berada di dalam pesawat. Bisa kalian lihat jamaah haji Indonesia yang lainnya juga sudah pada duduk di seatnya masing-masing. Bahkan sudah ada yang memakai kain ihram untuk yang bapak-bapaknya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kembali bagaimana kelanjutannya. Oke, sekarang Bapak mau tidur dulu. Bye. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci, untuk bersimpul di rumahmu Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika. Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita sudah mendarat di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz. Memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata, melihat keagungan. Anak-anak, alhamdulillah bis jemputannya sudah datang ya. Sekarang Bapak dan jamaah haji yang lainnya akan bertolak ke tempat penginapan masing-masing dulu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali tur hajinya, manasik hajinya. Nah, itu lihat jamaah-jamaah hajinya sudah pada turun dari pesawat ya, sedang menuju ke bis. Nanti kita lanjut lagi.
Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Nah, bisa kalian lihat Bapak sudah memakai kain ihram. Nah, Bapak memakai kain ihram ini semenjak berada di dalam pesawat. Jadi ketika pesawat yang Bapak tumpangi itu melewati mikot itu adalah tempat di mana kita berniat dan memakai ihram, maka di sana kita sudah harus memakai ihram dan niat. Nah, niatnya itu ketika ibadah haji adalah bisa niat di dalam hati dan bisa diucapkan secara lisan, yaitu labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah kita memakai ihram, kita niat seperti yang sudah tadi Bapak contohkan. Kemudian kita boleh untuk membaca doa talbiyah, yaitu doanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, tadi ada yang ketinggalan ketika kita melewati mikot. Nah, untuk jamaah Indonesia itu mikotnya itu bisa di Bir Ali, bisa di Yalamlam, dan bisa juga di Kornul Manazil. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak masih penasaran kan setelah ini apalagi yang akan kita lakukan praktek? Nah, let's check this out. Anak-anak, bisa kita lihat sekarang Bapak sedang berada di Padang Arafah. Nah, di Padang Arafah ini dalam rangkaian ibadah haji kita akan melaksanakan yang namanya wukuf. Wukuf itu berdiam diri dari semenjak sekitar ketika matahari lagi panas-panasnya sekitar ba'da zuhuran sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika melaksanakan wukuf di Padang Arafah ini, makanya ketika orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji mereka berwukuf di Padang Arafah, nah kaum muslimin yang lainnya mereka melaksanakan saum satu hari yang disebut dengan saum Arafah. Nah, jadi orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf itu tidak diwajibkan atau tidak disunahkan untuk melaksanakan saum. Nah, jadi ketika wukuf itu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita wukuf itu harus kita perbanyak melaksanakan ibadah-ibadah seperti berdoa, membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan seperti itu. Kita isi waktu ketika wukuf itu dengan beribadah. Itu lebih baik sampai nanti terbenamnya matahari, sampai matahari benar-benar tidak terlihat lagi ya, atau sampai gelap. Jadi sholat zuhur sama asarnya itu di jamak takdim dan di qashar. Berikut juga sholat maghrib ke sholat isya ke maghrib. Jadi di qasharkan sholatnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda alhamdulillah kita sudah melewati rangkaian ibadah wukuf kita ya. Meskipun panas-panasan, terik, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah haji. Nah, setelah wukuf sekarang kita akan lanjut ke mabit di Muzdalifah. Nah, kalian bisa lihat sekarang Bapak sudah berada di Muzdalifah. Nah, di sini itu kita akan beristirahat, kemudian sambil mencari batu kerikil untuk nanti dipakai melempar jumroh. Nanti lempar jumroh itu akan ada beberapa bagian. Nanti setiap bagian itu kita melempar 7 butir
butir batu kerikil. Penasaran kan bagaimana, seperti apa ketika beribadah lempar jumroh? Simak dulu penjelasan dari Pak Ted berikut ini. Mabit di Musdalifah dilakukan pada malam 10 Zulhijjah selepas wukuf di Padang Arafah. Nah, tempat mabit di Musdalifah ini adalah terletak di sebelah barat dari Masy'aril Haram, yaitu di Jabal Quzah. Sebagian mufasir mengatakan Masy'aril Haram adalah Musdalifah seluruhnya. Nah, anak-anak, jadi di tempat ini jamaah melakukan mabit atau wukuf minimal telah melewati tengah malam. Memang lebih utamanya mabit di Musdalifah dilakukan sampai selesai sholat subuh sebelum berangkat ke Mina untuk melakukan jumroh Aqobah. Nah, jadi di Musdalifah ini pula kita akan mengumpulkan kerikil atau batu-batu kecil untuk dipakai ketika lempar jumroh. Itu ya. Nah, oke anak-anak, setelah tadi kita sudah mengambil kerikil, batu kerikil untuk dipakai ketika melempar jumroh. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat untuk melempar jumroh Aqobah. Nah, di sini kita akan melempar batu kerikilnya sebanyak 7 kali. Nah, tata caranya itu jangan dilempar langsung ke 7-7-nya. Nah, jangan seperti itu, tapi dilempar satu-satu. Jadi dilempar 1 kali sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilempar 1 kali sampai kita harus benar-benar yakin bahwa batu yang kita lempar itu mengenai tembok yang di tempat lempar jumroh tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, kita sudah berada di Mina. Nah, sekarang kita akan melaksanakan lempar jumroh Aqobah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jumroh Aqobah ini Rasulullah SAW mencontohkan untuk melemparnya itu pada tanggal 10 Zulhijjah selepas dari Musdalifah setelah matahari terbit. Nah, jadi tidak bisa sembarangan. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa sebagian orang diizinkan oleh Rasulullah meninggalkan Musdalifah sebelum fajar, kemudian melontar jumroh atau melempar jumroh Aqobahnya sebelum matahari terbit atau bahkan sebelum terbitnya fajar. Tetapi ada larangan yang secara tegas melarang melontar jumroh atau melempar jumroh sebelum matahari terbit, bahkan sebelum fajar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, kita sudah selesai melempar jumroh Aqobah yang 7 butir batu kerikil yang tadi. Nah, setelah ini kita boleh tahalul pertama, tahalul awal. Jadi kita boleh dicukur rambut, bisa dihabiskan, dibotakin atau cuman beberapa helai. Nanti setelah ini kita boleh memakai pakaian biasa lagi. Jadi sudah lepas ihram. Oke. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah melaksanakan lempar jumroh Aqobah dan setelah melaksanakan tahalul awal atau dipotong rambut, nah sekarang kita akan mabit atau bermalam di Mina. Nah, mabit di Mina ini dilaksanakan ketika hari tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu ketika tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di sana kita beristirahat atau berdiam diri di Mina sampai lewat tengah malam. Nah, di sana pula kita akan melaksanakan lempar jumroh ula atau awal, kemudian wusto dan Aqobah. Nah, masing-masing lemparan jumroh yang ketiga tadi masing-masingnya sama melempar 7 butir kerikil. Oke anak-anak, setelah tadi kita mabit di Mina, kemudian kita melempar jumroh ula, wusto dan Aqobah. Nah, sekarang kita mendekati puncak untuk rangkaian akhir ibadah haji, yaitu kita akan melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini kita akan melaksanakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah,
putarannya itu jangan lupa berlawanan dengan arah jarum jam. Nah untuk yang laki-laki bisa kalian lihat nih posisi ihramnya untuk yang lembar yang di atas ini seperti ini, kayak ihramnya untuk yang laki-laki. Nah untuk yang perempuan masih seperti biasa. Pak, tapi itu auratnya kelihatan. Nah jangan khawatir anak-anak, untuk aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai ke lutut. Jadi ini tidak termasuk untuk aurat laki-laki ya. Jadi itu sudah lumrah untuk beribadah ketika melaksanakan tawaf. Nah di tawaf ini kita dianjurkan ketika melaksanakan tawaf kita berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah di sana kita boleh mengisi putaran itu dengan doa. Kalian boleh mendoakan apa saja untuk kedua orang tua, khususnya untuk diri kalian atau untuk saudara-saudara muslim kalian. Nah jadi ketika kita berjalan mengelilingi Ka'bah, kita boleh berdoa apa saja. Insya Allah ketika kita melaksanakan tawaf, doa kita akan segera dikabul atau mudah untuk dikabulkan. Mari ikuti Bapak anak-anak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah kalian boleh ikuti doa talbiyah juga. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian silahkan simak penjelasannya berikut ini. Oke anak-anak, kita sudah berada di area Masjidil Haram. Jadi sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, alangkah baiknya membaca doa masuk masjid terlebih dahulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian ketika kita melaksanakan tawaf, kita bisa berdoa atau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah setelah itu juga kita bisa membaca doa-doa yang lain, seperti mendoakan untuk kedua orang tua kita, bisa berdoa untuk supaya dimudahkan dalam mendapatkan rezeki dan ilmu yang bermanfaat, bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sakit atau tertimpa musibah, bisa. Jadi ketika tawaf itu kita bisa memperbanyak doa kita. Oke, jadi ketika tawaf itu dimaksimalkan untuk membaca doa dan zikir sebanyak-banyaknya. Anak-anak, nah anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tawaf ifadah. Nah setelah melaksanakan tawaf ifadah ini, kita tinggal melaksanakan 2 lagi urutan supaya ibadah haji kita selesai, yaitu sa'i dan tahallul yang kedua. Nah sebelum kita melanjutkan untuk beribadah sa'i, Bapak akan mengingatkan lagi ketika kita melaksanakan tawaf, apabila memungkinkan silahkan kalian untuk mencium Hajar Aswad apabila memungkinkan ya. Jadi apabila situasinya tidak terlalu berdesakan, kalian silahkan untuk dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di dekat Maqam Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat lagi di dekat Hijr Ismail. Nah setelah itu kita akan melaksanakan yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil di antara 2 bukit, yaitu Bukit Sofa dan Marwah. Bisa kalian lihat di belakang Bapak. Nah ibadah sa'i itu sama seperti ibadah tawaf, yaitu dilaksanakan dengan 7 kali putaran. Nah untuk yang laki-laki, kalian disunahkan atau dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Untuk yang laki-laki berlari-lari kecil. Nah kalau yang untuk perempuan disunahkan untuk berjalan cepat saja. Nah nanti akan ada di atasnya itu lampu hijau. Nah mulai dari sana startnya. Jadi tidak usah dari awal masuk ke tempat sa'i langsung berlari kecil untuk laki-laki, tidak seperti itu. Tapi nanti ada lampu hijau di atas. Nah nanti dimulainya dari sana, mulai berlari kecil atau berjalan cepatnya. Nah anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan
sekarang kita tinggal melaksanakan tahlul yang kedua. Setelah itu alhamdulillah rangkaian ibadah haji kita sudah selesai. Nah, sebelum kita pergi atau pulang ke tempatnya masing-masing, bisa kita melaksanakan tawaf lagi, yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, itu kita boleh melaksanakan lagi tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Setelah itu kita diperbolehkan untuk pulang ke tempat asalnya masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, rangkaian manasik haji kita sudah selesai. Mudah-mudahan jangan hanya di manasik haji saja kita bisa melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya di Mekah Al-Mukarramah, menjadi tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pulang lagi ke Indonesia. Ibadah haji merupakan impian seluruh umat Islam. Banyak jalan menuju Makkah. Bukan karena harta, bukan karena tahta, dan bukan pula karena jabatan kita bisa menjadi tamu Allah. Tapi yang paling utama adalah izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibarengi dengan doa, kemudian berusaha semaksimal mungkin, dan terakhir kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah atas izin Allah kita semua akan menjadi tamu Allah di Makkah Al-Mukarramah, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the best, do the best.